Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur tentunya hari ini sudah bisa kembali memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Desember 2024. Ini adalah bulan di mana seluruh umat percaya, orang Kristen di seluruh dunia ini mulai bersiap-siap menyambut kelahiran Kristus yang sudah lahir sebagai manusia di dalam daging. Terlepas dari kontroversi tanggal perayaan Natal, yang pasti berita Natal menjadi momen yang sangat penting bagi dunia ini untuk memberitakan Injil di mana Kristus dikumandangkan, baik itu dalam bentuk pesan-pesan Natal maupun juga dalam lagu-lagu Natal yang sudah diciptakan dalam berbagai sejarah. Karena itulah sebelum Bapak Ibu tidur beristirahat, saya kembali menemani dalam renungan malam ini. Dan sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar tema yang baru mengenai nilai kelahiran Kristus. Kita akan belajar dimensi kelahiran Kristus di dalam daging dengan segala aplikasinya dan juga implikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Dan hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Desember, kami di gereja yang saya layani juga baru saja merayakan Natal pada jam 5 sore hari ini. Dan kami bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Dan kami siap untuk menikmati sepanjang bulan Desember ini mengingat karya Tuhan yang sudah menjadi manusia bagi manusia berdosa. Haleluya. Dan hari ini saya beri judul Berita Natal Pertama, yang kita ambil dari Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita mungkin bertanya-tanya dan mungkin sudah mengerti saat ini bahwa, atau kita berpikir bahwa kelahiran Kristus itu baru ada di kitab Injil. Memang betul peristiwa kelahirannya ada di kitab Injil, tapi berita Natal pertama itu justru dimulai dari kitab pertama, yaitu dalam kitab Kejadian. Kita tahu bahwa Kejadian 3 adalah catatan mengenai kejatuhan manusia dalam dosa setelah mereka melanggar perintah Allah mengenai buah yang dilarang untuk dimakan. Mereka akhirnya jatuh dan lalu Tuhan memberikan kutuk kepada Hawa, kepada Adam, dan juga memberikan kutuk kepada iblis yang pada waktu itu direpresentasikan dengan ular yang mengganggu Hawa tentunya. Dan dalam Kejadian 3 ayat 15 ini Tuhan menubuatkan bahwa satu hari kelak akan lahir suatu keturunan dari Hawa, dari wanita yang akan meremukkan kepala dari si iblis, dan si iblis akan berusaha meremukkan tumitnya. Artinya ini mengacu kepada peristiwa Kristus di atas kayu salib bagi kita semua. Ini yang dalam dunia teologi disebut proto-evangelium. Proto-evangelium ini adalah artinya berita Injil pertama atau good news yang pertama yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian. Ini juga menjadi berita Natal pertama bahwa suatu hari kelak Kristus akan lahir menjadi manusia, hidup melayani, menginjil, mengusir setan, menunjukkan kuasanya bahwa ia Mesias yang diutus Bapa. Lalu setelah itu ia pergi untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib bagi orang berdosa, yaitu saudara dan saya semua. Dan kita tahu peristiwa itu sudah selesai. Kristus sudah mati, bangkit, dan saat ini dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Karena itu setiap merayakan Natal kita harus selalu bersyukur bahwa berita Natal itu sudah dikumandangkan ribuan tahun yang lalu sebelum Kristus lahir. Dan itu dimulai dari kitab awal penciptaan, yaitu kitab Kejadian, khususnya dalam pasal 3 ayat 15 ini. Dan dalam Perjanjian Baru kita tahu bahwa iblis itu sudah dilucuti, iblis sudah dikalahkan. Dia menunggu penghukuman pada saat Yesus datang kembali, bukan sebagai manusia dalam daging lagi yang hina, yang sederhana. Ia akan datang sebagai raja dan menghancurkan iblis dan musuh-musuhnya. Sedangkan kita bagi orang percaya,
ikut ambil bagian juga untuk memerintah dan menghancurkan iblis. Saat hidup di dunia ini kita sadar sudah dikalahkan, kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis karena Yesus sudah mati bagi kita. Paulus menulis dalam Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Paulus tentunya menarik peristiwa Kejadian 3:15 ini saat dia menulis Roma 16 ayat 20 sehingga kita bisa berpartisipasi dalam kemenangan Kristus. Inilah berita Natal pertama yang bisa kita pelajari hari ini dalam renungan malam. Biar kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah menjadi manusia, bahkan bukan hanya menjadi manusia tapi mati dan menyerahkan dirinya bagi kita orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah hari ini kita bersyukur karena sudah beribadah dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita siap untuk beristirahat dan tidur lagi, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang baru dan menjalani hari-hari kita, bukan hanya sekedar hari ini saja, tapi seluruh hari di bulan Desember, bahkan beyond. Kita selalu live with expectation, percaya Tuhan yang sudah menjadi manusia itu akan selalu menyertai kita. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.